Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Bandara Internasional Samratulangi Manado menjadi salah satu pintu masuk kunjungan wisatawan mancanegara bebas visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata atau yang lebih dikenal dengan visa on arrival. Hal ini sesuai dengan surat edaran terbaru yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI nomor IMI 0459.GR.01.01 tahun 2022 tentang kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19. Muhammad Akmal, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado menjelaskan, dalam penerapannya terdapat beberapa detail yang perlu diperhatikan, terutama yang menyangkut penanganan COVID-19 secara khusus berhubungan dengan vaksinasi. Lebih lanjut, Muhammad Akmal mengatakan jika kalau pihaknya akan memastikan ketentuan ini berjalan dengan sesuai dengan petunjuk, sebagaimana yang telah menjadi tanggung jawab keimigrasian. Diharapkan melalui kebijakan ini, pariwisata di Sulawesi Utara yang sempat jatuh akibat pandemi COVID-19 bisa kembali bergelora. Wah, gini nih, bulan Ramadan, hawanya juga harus vibes Ramadan dong. Terus kita buka puasanya pakai apa nih? Udah tenang, udah ready tuh di meja makan. Eits, jangan lupa ngabuburitnya harus dengerin obrolan seru dari produser Medio di segmen Takjil hari ini dan audio drama kisah Anya dan Aji tayang di podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Apalagi ada insight kesehatan mental loh dari psikolog, dijamin pasti makin seru deh. Eits, sama dong. Gue juga ada nih podcast andalan yang bisa didengerin bareng keluarga buat ngabuburit. Ada podcast obrolan meja makan yang gak cuma ngobrolin parenting dan isu rumah tangga, tapi juga punya audio drama yang diangkat dari kisah nyata loh. Wah, seru banget. Kalau gini sih ngabuburitnya di rumah aja, jadi makin seru dan asik. Iya dong, jadi gak sabar kan ngabuburit bareng Medio? Kami dari Medio Podcast Network by KG Media mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pemerintah Kota Bekasi melaporkan penambahan 39 kasus COVID-19 pada Selasa kemarin. Dengan penambahan itu, maka total kasus aktif COVID-19 saat ini tercatat ada 446 di Kota Bekasi. Dilansir dari data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kota Bekasi pada Kamis hari ini, angka kasus harian menurun dalam 1 pekan terakhir. Berikut ini data mengenai jumlah kasus harian COVID-19 di Bekasi sejak 6 April hingga 12 April tahun 2022. Pada 6 April terdapat 75 kasus baru, 7 April 60 kasus baru, 8 April 54 kasus baru, 9 April 44 kasus baru, 10 April 43 kasus baru, 11 April 40 kasus baru, dan 12 April terdapat 39 kasus baru. Diketahui Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi merupakan wilayah yang paling banyak kasus aktif COVID-19 dengan total saat ini mencapai 88 kasus. Sementara di wilayah Kelurahan Jati Bening, Kota Bekasi memiliki 27 kasus aktif dan menjadi wilayah kedua paling banyak yang memiliki angka kasus aktif saat ini. Selain kasus harian, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 di Kota Bekasi juga terus bertambah. Pada hari ini tercatat 47 orang dinyatakan sembuh sehingga totalnya mencapai 161.541 kasus. Tim ahli cagar budaya Surabaya disahkan. Wali Kota Eri minta wisata heritage terus dikembangkan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama DPRD Kota Surabaya menyetujui dan mengesahkan Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB Surabaya periode 2022-2027 pada 11 April 2022 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya. Anggota TACB Surabaya periode 2022-2027 adalah Retno Hastianti selaku Ketua, Purnawan Basundoro sebagai Sekretaris, dan 4 anggota lainnya yaitu Handi Noto, Misa Demetawati, Sumarno, dan Johan Silas. Wali Kota mengatakan dengan disahkan Tim ahli cagar budaya ini diharapkan bisa mengembangkan wisata heritage sekaligus untuk memaksimalkan dan memanfaatkan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.